Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Mas Santri Mahat Al-Jami'ah UIN 1 Tulungagung yang kami cintai dan kami banggakan, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi bersama Ustazah Saudah ngaji bareng Risalatul Mahid dalam keadaan sehat walafiat biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat ma'assalam semoga tetap terlimpah ruahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah hatta liqa'illah. Mas Santri Mahat Al-Jami'ah UIN 1 Tulungagung, sebelum kita mulai, mari kita hidayah Fatihah terlebih dahulu. Ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa ila hadrati musannifi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Santri Mahat Al-Jami'ah UIN 1 Tulungagung, dimohon dibuka halaman 13. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syarqawi nggih punika kitab Asy-Syarqawi, juz awal nggih juz pertama, Shahifah 148, percetakan Darul Fikri. Wasinul yaksi utawi taune mampet, minal haidi saking haid, iku isnani loro, wasituna lan swida apane sanatan taune. Jadi usia berhentinya darah haid adalah 62 tahun. Qauluhu isnani wasituna, tawa qaule isnani wasituna, huwa utawi isnani wasitun iku al-mu'tamadu, kaul perkataan ulama yang dibuat atau dijadikan pegangan. Wahada utawi iki isnani wasitun iku bi'tibaril ghalib, kelawan milang-milang kebiasaan, fala yunafi mongko ora ngilangi apa kaul. Jadi di sini dijelaskan yang dijadikan pegangan bahwa kebiasaan seorang wanita berhentinya darah haid tidak menutup kemungkinan 62 tahun. Apa ma barang sorohu mertelaake sapa ulama bihi kelawan ma min annahu saking temen setuhune kelakuan iku la akhiro ora ono akhir iku maujud lisinil haidi maring taune haid. Fahuwa mongko utawi kaul iku mumkinu mungkin
Madamat selagine langgeng sapa wong wadon hayatan urip intaha. Jadi di sini dijelaskan menurut para ulama, khususnya pendapat kalangan Syafi'iyah, selama hayat masih dikandung badan, darah yang keluar dari seorang wanita dihukumi haid. Ketentuan ini jika darah tersebut keluar telah memenuhi syarat-syarat haid. Namun pada umumnya seorang wanita berusia 62 tahun itu sudah berhenti haidnya. Tidak menuntut kemungkinan bahwa seorang wanita usia 62 tahun bisa masih haid, bisa tidak, mungkin haid, mungkin tidak. Selama darah itu keluar, masuk kategori haid. Kita lanjutkan, yaitu Al-Majmu' Jusani Sohifah 512 sampai 513. Percetakan Al-Maktabatus Salafiyah. Far'un, contoh kecil, idza ra'at arikalane weruh sapa wadon salasatin ing dalem telung dina, salasatin ayamin ing dalem telung dina, daman ing getih sumasna ing sumasna asyara ing 12 dina, nikoan suci, summa salasatan mongko nuli telu, daman ing getih, summan kotoa mongko nuli mampet opo dam, fas salasatul ula mongko utawi kang telung dina pertama iku haidun darah haid, li annahu krana setuhune damun fi zamanil imkani ing dalem waktune atau kongane haid, wal salah satu utawi kang telung dino, al akhiratu kang keri akhir, kang keri iku damu fasati getih reget utawa getih istihadah. Jadi di dalam kitab Majmu' Jusani, mohon maaf, kitab Majmu' Jusani Sohifah 512 sampai 513, di situ dijelaskan contohnya jika seorang perempuan mengeluarkan darah selama 3 hari, berikutnya 12 hari, 12 hari ditambah 3 hari adalah 15 hari. Kemudian setelah 15 hari mengeluarkan darah lagi 3 hari. Yang 3 hari pertama itu dihukumi haid, 3 hari setelah 15 hari itu dihukumi darah rusak atau damul fasad, dihukumi istihadah. Mas Santri Mahat Al-Jami'ah UIN 1 Tulungagung, perlu kita ketahui batasan masa suci yang memisahkan antara satu haid dengan haid berikutnya. Minimal masa suci adalah 15 hari, 15 malam. Saya ulangi, minimal suci 15 hari, 15 malam. Maksimal suci tidak ada batasnya. Adapun umumnya masa suci adalah 23 atau 24 hari. Oleh karena itu ketika haid dimohon untuk mencatat. Nanti kalau bertemu dengan darah istihadah, mempermudah kita untuk membedakan mana darah istihadah, mana darah haid. Berikutnya kita lihat halaman 14.
status keputihan yang keluar setelah terhentinya darah. Jadi menurut Imam Syafi'i, yaitu mazhab kita, cairan yang berwarna putih atau keputihan yang keluar dari rahim kita atau keluar setelah haid itu dihukumi bukan darah haid, akan tetapi najis. Diharuskannya untuk berwudu, itu namanya hadas kecil. Jadi keputihan itu bukan darah haid. Cairan berwarna putih yang keluar setelah terhentinya darah itu dihukumi bukan haid. Berarti yang perlu kita ketahui, di dalam kitab fikih dijelaskan bahwa keputihan atau getah vagina di dalam istilah fikih dikategorikan sebagai rutubatul farji. Bagaimana hukumnya? Bisa dilihat di halaman 14. Bila keputihan itu keluar dari balik liang farji, itu dihukumi najis. Oleh sebab itu mewajibkannya atau menyebabkan batalnya wudhu. Yang kedua, bila keluar dari liang farji. Menurut para ulama, yaitu sebagian ulama, hukumnya suci. Yang ketiga, bila keluar dari luar liang farji ketika jongkok, maka hukumnya juga suci. Jadi yang membedakan antara balik liang farji itu najis, kemudian jika keluar liang farji, langsung dari liang farji, itu suci, sedangkan luar liang farji itu juga suci. Bisa dilihat referensinya I'anatut Thalibin juz awal Shahifah 86, percetakan Haramain, Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah UIN 1 Tulungagung. Kita lanjutkan, yaitu materinya tentang mandi wajib ketika haid. Ketika haid kita sudah berhenti, kewajiban kita adalah mandi wajib. Rukun mandi itu ada dua. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah meratakan ke seluruh tubuh yang menyambung ke seluruh tubuh. Ibaratnya satu rambut aja yang tidak kebasuh itu akan tidak sah. Oleh karena itu kita hati-hati dalam melakukan mandi wajib. Nah, kita akan pelajari satu persatu. Tadi kita sudah belajar tentang rukun mandi, sekarang sunnah-sunnahnya mandi. Yang pertama adalah mencuci tangan 3 kali. Tangannya kita cuci sebanyak 3 kali. Itu sunnah. Yang kedua, membasuh kemaluan dengan tangan kiri, yaitu kubul dan dubur. Yang ketiga, mencuci tangan sampai mencuci tangan yang dipakai itu loh, membersihkan kemaluan itu tadi kita bersihkan menggunakan sabun. Yang keempat, berwudu dengan sempurna beserta niatnya. Wudu kita harus sempurna. Rukun wudu lebih baik ditambahi sunnah-sunnahnya wudu. Dan yang kelima, membilas atau mengguyur kepala 3 kali dan menyela-nyela sambil membaca niat. Niatnya bagaimana?
Niat mandi karena haid yaitu nawaitu ghusla li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Boleh. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal haidi fardhu lillahi ta'ala. Boleh. Nawaitu ghusla li raf'il hadasil akbari an jami'il badani minal haidi fardhu lillahi ta'ala. Juga diperbolehkan. Niat itu hablum minallah, innamal a'malu bin niat. Niat kita serahkan kepada Allah lillahi ta'ala. Apakah kita tidak bisa menggunakan bahasa Arab? Boleh kita menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, karena Allah itu maha mengetahui, al-alim. Nah, kita lanjutkan yaitu yang keenam, membasuh bagian tubuh lainnya dimulai dari sebelah kanan dan seterusnya hingga air merata seluruh tubuh. Disunahkan setiap kali basuhan sebanyak 3 kali. Itu tadi sunnah-sunnahnya mandi wajib. Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah UIN 1 Tulungagung. Itu tadi terkait rukun mandi dan sunnah-sunnahnya mandi. Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah UIN 1 Tulungagung, alhamdulillah kemarin ada yang tanya yaitu Ukhti Aisyah terkait ustadzah menyentuh, membaca, memegang Al-Quran ketika haid haram. Menurut ulama, menurut imam madzhab, keempat imam madzhab sepakat haram. Nah, perkembangan zaman di sini akhirnya adanya Basul Masail, muncullah imam madzhab Imam Maliki. Beliau menyampaikan bahwa seorang perempuan yang haid ingin menjaga hafalannya, atau seorang hafidhoh ingin menjaga hafalannya dalam keadaan haid, bagaimana caranya? Diperbolehkan asalkan tidak memegang mushaf, yaitu tahsin, menjaga atau memperbaiki hafalan boleh. Yang kedua, sebagai seorang ustadz atau ustadzah Al-Quran ketika haid juga diperbolehkan memperbaiki bacaan muridnya atau mengajarkan, itu juga diperbolehkan. Kemudian ingin menambah hafalan, itu juga diperbolehkan asalkan ketika dalam haid itu tidak diperbolehkan untuk khatam 30 juz. Itu menurut pendapat Imam Maliki. Oleh karena itu, kita sebagai mayoritas Indonesia menggunakan mazhab Imam Syafi'i, kita harus pandai-pandai mana harus menempatkan ketika kita berada di mazhab Imam Syafi'i dan berada di mazhab Imam Maliki. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan berbarokah, bermanfaat kepada kita semua, wabil khusus keluarga besar Ma'had Al-Jami'ah UIN 1 Tulungagung. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Rabbi fa'fa'na bibarakatihim wadinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'fa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'fa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.